Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Pembangunan di era sekarang ini terjadi terus-menerus, sehingga lingkungan tidak lagi mampu menopang aktivitas pembangunan dan juga tidak lagi mampu memperbaiki dirinya secara mandiri, sehingga diperlukan AMDAL untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang berdampak positif dan mengurangi dampak negatif untuk kelestarian lingkungan. Nah, yang pertama adalah hakikat analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, kajian yang dikaji adalah fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Nah, kajiannya ini berbentuk dokumen. Yang pertama adalah dokumen penyajian informasi lingkungan yang berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, tempat kegiatan, dan kemungkinan dampak lingkungannya. Nah, PIL ini memutuskan perlu atau tidaknya dibuat analisis dampak lingkungan atau rencana kegiatan yang bersangkutan. Yang kedua adalah dokumen kerangka acuan. Nah, ini berisi tentang ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Nah, ini dokumennya berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana proyek. Yang keempat adalah dokumen rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Nah, dokumen ini berisi tentang upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Yang kelima adalah dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Nah, ini berisi tentang upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif suatu proyek. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, penyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menerapkan pendekatan studi tunggal, pendekatan studi terpadu, dan pendekatan studi kawasan. Pemrakarsa sendiri adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab dalam analisis AMDAL. Nah, tujuan penyusunan dokumen AMDAL ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Yang pertama adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi seminimal mungkin. Nah, yang kedua, mengidentifikasikan, mempraktikkan, dan mengevakuasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan. Yang ketiga adalah meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya. Nah, berdasarkan fungsinya, fungsi AMDAL adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan teknis secara terperinci dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, memberikan masukan dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dan selanjutnya. Nah, yang kedua ada prosedur AMDAL. Nah, prosedur AMDAL ini ada 6. Yang pertama adalah proses penapisan atau screening. Yang kedua, proses pengumuman. Lalu yang ketiga, proses pelingkupan scoping. Yang keempat, penyusunan dan penilaian KA ANDAL. Yang kelima, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL. Yang keenam, persetujuan kelayakan lingkungan. Nah, yang ketiga ada komponen AMDAL. Komponen AMDAL ini yang pertama terdiri dari studi praproyek. Yang kedua, laporan penilaian. Yang ketiga, pembuatan keputusan. Yang keempat, persetujuan proyek. Yang kelima, pemantauan proyek.
Nah, yang keempat adalah manfaat AMDAL. Nah, ini manfaatnya terbagi menjadi 3 untuk pemerintah, pemrakarsa, dan juga bagi masyarakat. Bagi pemerintah tentu mencegah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, menghindarkan konflik dengan masyarakat. Yang ketiga, menjaga pembangunan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang untuk manfaat pemrakarsa, yang pertama menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjamin referensi untuk peminjaman kredit. Yang ketiga, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sebagai bukti ketaatan hukum. Pemrakarsa ini orang atau lembaga ya yang memiliki tanggung jawab dalam analisis AMDAL suatu perusahaan. Nah, yang ketiga adalah manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, kita mengetahui dampak awal suatu kegiatan. Yang kedua, kita bisa melaksanakan kontrol dan menjalankan. Yang ketiga, terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang kelima adalah peranan AMDAL dalam pembangunan. Yang pertama, sebagai penyeimbang kondisi lingkungan. Yang kedua, pemantau kegiatan pembangunan melalui pendekatan lingkungan. Yang ketiga, meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan pencegah kerusakan lingkungan. Yang keempat, membantu tercapainya tujuan pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan. Yang kelima, sebagai antisipasi perubahan lingkungan dan ekosistem. Oke, sampai jumpa hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.